Sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama 40 tahun. Namun dia tidak sanggup menyembunyikan kebencian walaupun hanya sesaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan tentang mutiara nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, di mana pada kali ini kita akan mengetengahkan beberapa tema, diantaranya tentang introspeksi, aib-aib diri dan etikanya, serta hati, akal, dan lidah, bahkan tema yang lainnya juga tentang wanita, tabiat manusia, dan ajal manusia. Baiklah, kita mulai pada tema yang pertama, yaitu introspeksi. Inilah nasihat dari Imam Ali. Yang pertama, barang siapa yang introspeksi dirinya, maka dia telah beruntung, dan barang siapa yang lalai akan dirinya, maka dia telah merugi. Barang siapa yang takut akan siksa Allah, maka dia aman dari siksanya. Barang siapa yang mau mengambil pelajaran, maka dia akan terbuka pandangannya. Barang siapa yang telah terbuka pandangannya, maka dia akan memahami, dan barang siapa yang telah memahami, maka dia akan mengetahui. Berikutnya, semoga Allah merahmati seorang hamba yang takut kepada Tuhannya, nasihati dirinya, menyegerakan tobatnya, dan mengalahkan hawa nafsunya. Sebab sesungguhnya ajal tersembunyi darinya, angan-angannya menipunya, sedangkan setan senantiasa menyertainya, berupaya untuk menyesatkannya. Yang ketiga, sebaik-baik kehidupan adalah tidak menguasaimu dan tidak pula mengalihkan perhatianmu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, ingatlah kalian akan berakhirnya segala kesenangan, yang tertinggal adalah pertanggungjawaban. Yang kelima, perbuatan-perbuatan hamba terjadi dalam kehidupan sekarang ini, sedangkan perhitungannya kelak di akhirat. Nasihat atau mutiara yang keenam, lihatlah wajahmu setiap waktu di cermin. Maka jika wajahmu itu bagus, anggaplah ia buruk, karena engkau menambahkannya dengan perbuatan yang buruk, yang dengannya engkau telah memberi noda padanya. Dan jika engkau dapati bahwa wajahmu itu buruk, anggaplah ia memang buruk, karena engkau telah menggabungkan dua keburukan, buruk rupa dan amal. Tema berikutnya yaitu aib-aib diri dan etikanya. Didiklah dirimu dengan apa yang engkau tidak suka bagi selain dirimu. Celaan seorang terhadap dirinya sendiri secara terang-terangan adalah pujian terhadapnya secara diam-diam. Tidaklah kemaluanmu akan berzina jika engkau menundukkan pandanganmu, dan setan setiap orang adalah dirinya sendiri. Yang berikutnya yaitu tentang hati. Yang pertama, yang paling menakjubkan pada diri manusia adalah hatinya, padahal dia merupakan sumber hikmah sekaligus lawannya. Jika timbul harapan ketamakan akan menundukkannya. Jika ketamakan telah berkobar, ia akan dibinasakan oleh kekikiran. Jika ia telah dikuasai oleh keputusan, penyesalan akan membunuhnya. Jika ditimpa kemarahan, menjadi-jadilah marahnya. Jika sedang puas, ia lupa menjaganya. Jika dilanda ketakutan, dia disibukkan oleh kehati-hatian. Jika sedang dalam kelapangan atau kaya, bangkitlah
kesombongannya. Jika mendapatkan harta, kekayaan menjadikannya berbuat sewenang-wenang. Jika ditimpa kefakiran, ia tenggelam dalam kesusahan. Jika laparnya menguat, kelemahan menjadikannya tidak mampu berdiri tegak. Dan jika terlampau kenyang, perutnya akan mengganggu kenyamanannya. Sesungguhnya setiap kekurangan akan membahayakan, dan setiap hal yang melampaui batas akan merusak dan membinasakan. Nasihat yang kedua, 4 hal yang mematikan hati, yaitu dosa yang bertumpuk-tumpuk, mendengarkan guyonan orang pandir, banyak bersikap kasar dengan kaum perempuan, dan duduk bersama orang-orang mati. Orang-orang bertanya, siapakah orang-orang mati itu, wahai Amirul Mu'minin? Imam Ali menjawab, yaitu setiap hamba yang hidup bergelimang dalam kemewahan. Yang ketiga, ketahuilah sesungguhnya di antara bencana ada kefakiran. Yang lebih berat daripada kefakiran adalah penyakit badan, dan yang lebih berat daripada penyakit badan adalah penyakit hati. Ketahuilah sesungguhnya di antara kenikmatan adalah banyaknya harta. Yang lebih utama daripada banyak harta adalah kesehatan badan, dan yang lebih utama daripada kesehatan badan adalah ketakwaan hati. Berikutnya, tanyailah hati tentang segala perkara, karena sesungguhnya ia adalah saksi yang tidak akan menerima suap. Sebaik-baik hati adalah paling ingat, dan nyalakanlah hatimu dengan adab, sebagaimana nyala api dengan kayu bakar. Yang ketujuh, harta simpanan yang paling bermanfaat adalah cinta hati. Dan yang kedelapan, sesungguhnya hati memiliki keinginan, kepedulian, keengganan, maka datangilah ia dari arah kesenangan dan kepeduliannya, sebab jika hati itu dipaksakan, maka ia akan buta. 9. Sesungguhnya hati mengalami kejemuan, sebagaimana jemuknya badan, maka berikanlah padanya anekdot-anekdot hikmah. Dan yang ke-10 tentang hati, yaitu jika engkau ragu dalam hal kecintaan seseorang, maka tanyailah hatimu tentangnya. Tema yang berikutnya yaitu tentang akal. Yang pertama, kekayaan yang paling besar adalah akal. Dan akal atau kecerdasan tampak melalui pergaulan, sedangkan kejahatan seseorang diketahui ketika ia berkuasa. 3. Akal adalah raja, sedangkan tabiat adalah rakyatnya. Jika akal lemah untuk mengatur tabiat itu, maka akan timbul kecacatan padanya. 4. Akal lebih diutamakan daripada hawa nafsu, karena akal menjadikanmu sebagai pemilik zaman, sedangkan hawa nafsu memperbudakmu untuk zaman. 5. Makanan pokok tubuh adalah makanan, sedangkan makanan pokok akal adalah hikmah. Maka kapan saja hilang salah satu dari keduanya, makanan pokoknya binasalah ia dan lenyap. 6. Duduklah bersama orang-orang bijak, baik mereka itu musuh ataupun kawan, sebab akal bertemu dengan akal. 7. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada akal. Dan yang ke-8, pertalian yang paling berharga adalah akal yang berpasangan dengan kemujuran. Adab adalah gambaran dari akal. Dan yang ke-10, jika akal dibiarkan menjadi kendali, tidak tertawan oleh hawa nafsu, atau melampaui batas agama, atau fanatik terhadap nenek moyang, niscaya hal itu akan mengantarkan pelakunya pada keselamatan. Jika
Jika engkau hendak menutup sebuah kitab, maka hendaklah engkau teliti kembali kitab itu, karena sesungguhnya yang kau tutup adalah akalmu. Yang ke-12, jika Allah hendak menghilangkan nikmat dari seseorang hambanya, maka yang pertama kali diubah dari hambanya adalah akalnya. Karena yang ke-13, akal adalah naluri, sedangkan yang mengasuhnya adalah berbagai pengalaman. Akal adalah buah pikiran dan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Yang ke-15, ruh adalah kehidupan badan, sedangkan akal adalah kehidupan ruh. Yang ke-16, akal adalah rekaman terhadap berbagai pengalaman. 17, Rasulmu adalah juru terjemah akalmu. Dan yang ke-18 tentang akal, pahamilah kabar jika kalian mendengarkannya dengan akal yang penuh dengan pemahaman, bukan akal yang sekedar meriwayatkan. Sesungguhnya periwayat ilmu banyak jumlahnya, sedangkan yang memahaminya sangat sedikit. 19, orang yang berakal bersaing dengan orang-orang soleh agar dapat menyusul mereka, dan dia ingin sekali dapat berserikat dengan mereka karena kecintaannya terhadap mereka, meskipun amalnya tidak mampu menyamai mereka. Yang ke-20, orang yang berakal jika berbicara dengan suatu kalimat, maka ikut bersamanya hikmah dan nasihat. 21, orang yang paling bijak akalnya dan yang paling sempurna keutamaannya adalah yang mengisi hari-harinya dengan perdamaian, bergaul dengan saudara-saudaranya dengan rekonsiliasi, dan menerima kekurangan zaman. Nasihat yang ke-22, tidaklah patut bagi orang yang berakal kecuali berada dalam salah satu dari dua kondisi ini, yaitu berada dalam cita-cita yang paling tinggi untuk mencari dunia, atau berada dalam cita-cita yang paling tinggi untuk meninggalkannya. 22, tidaklah layak bagi seseorang yang berakal untuk menuntut ketaatan orang lain terhadapnya, sedangkan ketaatan terhadap dirinya sendiri ditolak. 24, orang yang berakal adalah orang yang mencurigai pendapatnya sendiri dan tidak mempercayai apa yang dipandang baik oleh dirinya. 25, orang yang berakal adalah yang menjadikannya pengalaman hidup sebagai nasihat baginya. 26, sesungguhnya perkataan orang-orang berakal jika benar maka ia adalah obat, namun jika salah maka ia adalah penyakit. Dan yang berikutnya, yang ke-27, permusuhan orang-orang pintar adalah permusuhan yang paling berat dan paling berbahaya, karena ia hanya terjadi setelah didahului dengan hujah dan peringatan, dan setelah tidak mungkin lagi ada perdamaian di antara keduanya. Yang ke-28, sesungguhnya sesuatu yang tidak disukai atau kesialan memiliki batas yang pasti akan berakhir. Oleh karena itu, seseorang yang berakal hendaknya bersikap tenang sampai kesialan itu hilang atau berlalu dengan sendirinya, sebab menghindar darinya sebelum habis waktunya hanya akan menambah kesialannya. 29, orang yang paling disukai oleh orang berakal adalah musuhnya juga berakal. Sebab jika musuhnya itu berakal, maka dia akan merasa aman dari kejahatannya. 30, celaan orang-orang yang berakal lebih berat daripada hukum sebagai seorang penguasa. 31,
permulaan pendapat orang berakal adalah akhir pendapat orang bodoh. Dan yang terakhir, yang ke-32 tentang akal. Bagi orang yang berakal, hidup dalam kesusahan bersama orang-orang berakal lebih disenangi daripada hidup dalam kelapangan bersama orang-orang bodoh. Tema yang berikutnya yaitu tentang lidah. Yang pertama, lidah orang mukmin berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang munafik berada di belakang lidahnya. Kedua, tidaklah lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Yang ketiga, demi Allah, tidaklah aku melihat seorang hamba bertakwa dengan takwa yang membawa manfaat baginya, sehingga dia menyimpan lidahnya. Yang keempat, sesungguhnya lidah itu senantiasa tidak mematuhi pemiliknya. Berikutnya, berbicaralah. Niscaya kalian akan dikenal karena sesungguhnya seseorang tersembunyi di bawah lidahnya. Yang keenam, ketenangan seseorang terdapat dalam pemeliharaannya terhadap lidahnya. Dan yang ketujuh, lidahmu menuntutmu apa yang telah engkau biasakan padanya. Yang kedelapan, lidah laksana binatang buas yang jika dilepas niscaya ia akan menggigit. Dan yang kesembilan, jika lidah adalah alat untuk mengekspresikan apa yang muncul dalam pikiran, maka sudah seyogianya engkau tidak menggunakannya dalam hal yang tidak ada dalam pikiran itu. Yang ke-10, perkataan tetap berada dalam belenggumu selama engkau belum mengucapkannya. Jika engkau telah mengucapkan perkataan itu, maka engkaulah yang terbelenggu olehnya. Oleh karena itu, simpanlah lidahmu sebagaimana engkau menyimpan emasmu dan perakmu. Ada kalanya perkataan itu mengandung kenikmatan, tetapi ia membawa kepada bencana. 11. Sedikit sekali lidah berlaku adil kepadamu, baik dalam hal menyebarkan keburukan maupun kebaikan. 12. Timbanglah perkataanmu dengan perbuatanmu, dan sedikitkanlah ia dalam berbicara kecuali dalam kebaikan. Yang ke-13, sesungguhnya ada kalanya diam lebih kuat daripada jawaban. Dan yang ke-14, jika akal telah mencapai kesempurnaan, maka akan berkuranglah pembicaraannya. Dan yang ke-15, apa yang terlewatkan darimu karena diammu lebih mudah bagimu untuk mendapatkannya daripada yang terlewat darimu karena perkataanmu. Dan yang ke-16, sebaik-baik perkataan seseorang adalah apa yang perbuatannya membuktikannya. Yang ke-17, jika ringkas dalam perkataan sudah mencukupi, maka memperbanyak perkataan menunjukkan ketidakmampuan mengutarakan sesuatu. Dan jika ringkas itu dirasa kurang, maka memperbanyak perkataan wajib dilakukannya. Yang ke-18 yang terakhir dari akal dan dari lidah, barang siapa yang banyak bicara, maka banyak pula kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka sedikit malunya. Barang siapa yang sedikit malunya, maka sedikit waroknya atau kehati-hatian dalam beragamanya. Barang siapa yang sedikit waroknya, maka mati hatinya. Dan barang siapa yang mati hatinya, maka dia akan masuk neraka. Tema berikutnya yaitu tentang wanita. Nasihat yang pertama atau mutiara dari Imam Ali yang pertama yaitu, sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama 40 tahun. Namun dia tidak sanggup
menyembunyikan kebencian walaupun hanya sesaat. Yang kedua, sesungguhnya Allah menciptakan wanita dari kelemahan dan aurat. Maka obatilah kelemahan dengan diam dan tutupilah aurat itu dengan menempatkannya di rumah. Yang ketiga, sebaik-baik perangai wanita adalah seburuk-buruk perangai laki-laki, yaitu angkuh, penakut, kikir. Jika wanita angkuh, dia tidak akan memberi kuasa kepada nafsunya. Jika wanita itu kikir, dia akan menjaga hartanya dan harta suaminya. Jika wanita itu penakut, dia akan takut dari segala sesuatu yang menimpanya. Dan yang keempat, janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikannya bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sesungguhnya seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Yang kelima, aib yang terdapat pada seorang wanita akan terus ada selamanya. Aib ini juga akan menimpa anak-anaknya setelah menimpa ayah mereka. 6. Kecemburuan seorang wanita adalah kekufuran, sedangkan kecemburuan seorang laki-laki adalah keimanan. Yang ketujuh, wahai penduduk Irak, sesungguhnya kalian ini seperti perempuan yang mengandung. Dia lama mengandung bayinya. Ketika telah sempurna kandungannya, dia melahirkan bayinya dalam keadaan mati. Lalu meninggal pula suaminya dan dia pun lama menjanda. Kemudian yang mewarisi dirinya adalah orang yang jauh kekerabatannya dengan dirinya. Itulah nasihat tentang wanita, dan tema berikutnya tentang tabiat manusia. Orang-orang lemah selalu menjadi musuh bagi orang-orang yang kuat, orang-orang bodoh bagi orang-orang bijak, dan orang-orang jahat bagi orang-orang baik. Inilah tabiat manusia yang tidak dapat dirubah. Yang kedua, kebiasaan itu kuat. Maka barang siapa yang membiasakan sesuatu pada dirinya secara diam-diam dan dalam kesendiriannya, kebiasaan itu pasti akan menyingkapkannya secara terang-terangan dan terbuka. 3. Kebiasaan adalah tabiat kedua yang menguasai. 4. Kebiasaan yang buruk adalah persembunyian yang tidak aman. Dan yang kelima, dan Allah membagi-bagi makhluknya menjadi bangsa-bangsa yang berbeda-beda, yang berbeda negeri dan kemampuan, tabiat dan bentuk atau penampilan. Allah menciptakan makhluk-makhluk dengan menciptaannya yang sempurna dan menciptakannya sesuai dengan kehendaknya. Dan tema yang terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu tentang ajal manusia. Yang pertama, barang siapa yang panjang umurnya, maka dia akan melihat pada diri musuh-musuhnya sesuatu yang menyenangkannya. Yang kedua, barang siapa yang telah genap berusia 40 tahun, dikatakan kepadanya, waspadalah akan datangnya hal yang telah ditakdirkan atau kematian, karena sesungguhnya engkau tidak dimaafkan, dan bukanlah orang yang berumur 40 tahun itu lebih berhak mendapatkan peringatan daripada orang yang berumur 20 tahun. Sebab yang mengejar keduanya sama, satu, dan dia tidak pernah tidur dari yang dikerjakannya itu, yaitu kematian.
Oleh karena itu, beramalah demi menghadapi situasi yang sangat menakutkan di hadapanmu, dan tinggalkanlah perkataan-perkataan yang indah-indah yang menipu manusia. Yang ketiga, barang siapa yang telah berumur 70 tahun tidak akan banyak mengeluh tanpa adanya suatu penyakit. Dan yang terakhir, cukuplah ajal sebagai penjaganya. Itulah untayan-untayan nasihat atau mutiara-mutiara hikam dari Imam Ali bin Abi Thalib tentang hubungan individu dengan masyarakat dalam tema introspeksi, aib-aib diri dan etikanya, tentang hati, akal, lidah, dan tentang wanita, tabiat manusia, serta tentang ajal manusia. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di wasiat atau nasihat atau kata-kata mutiara yang berikutnya dari Imam Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.